Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah dan perkembangan dunia muslim di berbagai macam belahan dunia. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah Indonesia. Ketika kita berbicara tentang sejarah Indonesia, karena populasi masyarakat Indonesia itu sebagian besar adalah muslim, maka ketika kita berbicara tentang sejarah Indonesia, otomatis kita berbicara tentang sejarah Islam, gitu ya. Dan kita akan mengambil pada perkuliahan ini sudut pandang yang berbeda dari perspektif-perspektif yang mainstream, yaitu kita akan membaca sejarah Indonesia dari sudut pandang kaum santri. Oleh karenanya kita akan mengkaji satu tokoh yang bernama Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini adalah seorang pelaku sejarah. Jadi bukan seorang sejarawan, tapi seorang pelaku sejarah. Yang artinya ketika kita mengkaji biografinya, otomatis kita berbicara atau kita mengkaji tentang sejarah Indonesia itu sendiri. Dan setting yang kita ambil adalah Indonesia menjelang kemerdekaan sampai beberapa tahun setelah kemerdekaan. Di sini kita akan membaca bagaimana kontribusi kaum santri, gitu ya, terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan Saifuddin Zuhri atau Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini adalah representasi kaum santri Tulen. Dia lahir di pesantren, besar di pesantren, dan menjadi tokoh pesantren, dan dia menjadi salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Oke, sebelumnya kita pelajari dulu biografinya, gitu ya. Jadi Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini dia lahirnya di Sokaraja. Lahir di Sokaraja, Banyumas 1 Oktober 1919. Kemudian wafatnya di Jakarta 25 Februari 1986 atau di usia 67 tahun. Kalau kita melihat seperti ini, artinya apa? Artinya pada saat kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, usia Kiai Haji Saifuddin Zuhri baru pada kisaran usia 26 tahun. Usia 26 tahun adalah sebuah usia yang masih sangat energik, produktif untuk berkarya, untuk berkontribusi. Kita akan lihat background pendidikannya terlebih dahulu ya. Jadi Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu sejak kecil dia memang sudah ada keinginan untuk nyantri. Jadi dia nyantri di sebuah madrasah di Sokaraja yang namanya Madrasah Al-Huda Nahdlatul Ulama pada tahun 1929. Itu berangkat dari keinginan sendiri, bukan dari keinginan orang tua. Jadi dari kecil dia memang ingin nyantri, ingin mondok, dan ingin belajar agama. Jadi kalau siang dia belajar di sekolah biasa, kemudian kalau sore dia nyantri, gitu ya. Dan di Sokaraja saat itu ada sebuah madrasah yang namanya Madrasah Al-Huda Nahdlatul Ulama. Labeling atau memberikan label pada sebuah madrasah pada saat itu belum umum, ya, belum umum. Makanya ada sebuah lembaga yang diberi nama, gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang unik pada saat itu. Dulu madrasah yang namanya madrasah gitu aja, nggak ada madrasah Al-Huda atau madrasah Ar-Rahman atau apa, belum ada, belum zamannya, gitu ya. Dan madrasah Al-Huda yang ada di Sokaraja itu dipimpin oleh seorang kiai. Dan kiai ini adalah salah satu kiai yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Saifuddin Zuhri, yaitu Kiai Mursyid. Dan bersamaan dengan Kiai Mursyid, gitu ya, kita tahu bahwa Kiai Mursyid ini hidup sezaman dengan beberapa kiai besar di Banyumas. Ya. Kita tahu bahwa di Sokaraja pada tahun 1928 itu ternyata ada beberapa perkumpulan ulama, perkumpulan para kiai. Ada Kiai Zuhdi, kemudian ada Kiai Raden Iskandar dari Purbalingga, ada Kiai Ahmad Bunyamin dari Purwokerto, ada Kiai Ahmad Satibi, yang ini adalah kiai yang dianggap sesepuh dari para kiai. Dan di Sokaraja pada tahun 1928 itu diketahui ternyata sudah ada semacam forum perkumpulan para kiai setiap bulan sekali untuk membahas tentang berbagai macam permasalahan-permasalahan fikih yang berkembang di masyarakat Banyumas. Kita tahu kalau Nahdlatul Ulama itu didirikan pada tahun 1928, maka artinya perkembangannya sangat cepat karena di Banyumas sendiri, gitu ya, terutama di Sokaraja, ternyata sudah sangat banyak sekali
kiai-kiai yang dia terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Dan ini bisa kamu kembangkan dalam penelitian lanjutan tentang biografi siapa itu Kiai Haji Raden Iskandar, siapa itu Kiai Ahmad Bunyamin, siapa itu Ahmad Syatibi yang itu merupakan kiai-kiai besar pada zaman itu sebelum kemerdekaan yang ada di daerah Banyumas yang sejarahnya masih belum banyak dikaji gitu ya. Jadi kalau kamu pengen nulis skripsi yang memiliki nilai kontribusi, kamu bisa mengambil beberapa kajian tokoh terhadap beberapa tokoh-tokoh pendidikan Islam yang memang belum banyak dikaji gitu ya. Dan di dalam referensi yang ditulis sendiri oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri disebutkan bahwa pada tahun 1928 di Sokaraja itu ketika terjadi perkumpulan ulama, perkumpulan kiai di Sokaraja itu ternyata mereka banyak membawa keluarga dan banyak membawa istilahnya asisten gitu ya untuk dibawa ke dalam forum perkumpulan para kiai sehingga biasanya setiap bulan sekali itu rame gitu ya. Kalau satu kiai saja membawa 5 atau 6 keluarga, maka kalau ada puluhan kiai berarti sudah berapa ratus itu yang berkumpul di Sokaraja. Dan itu terjadinya pada tahun 1928. Jadi pada tahun 1928 itu sudah maju gitu Sokaraja itu ya, sudah akademis gitu loh ya, sudah sudah memiliki satu tradisi keilmuan yang baik gitu ya. Kemudian masih di Sokaraja pada tahun 1930. Jadi kalau kita melihat pendidikan Saifuddin Zuhri tadi tahun 1929 dia masuk ke Madrasah Al-Huda Nahdlatul Ulama, itu artinya umurnya 10 tahun. 10 tahun itu berarti kan sudah lumayan besar gitu ya, sudah memiliki memori. Nah, pada tahun 1930 Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu sering mendapati di Sokaraja itu terdapat semacam kaderisasi para pemuda-pemuda yang datang dari luar daerah, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari ada yang dari Gorontalo, kemudian ada yang dari Jawa Barat, berkumpul di Sokaraja, berada di bawah kaderisasi yang dilakukan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam gitu ya. Jadi saat itu bisa dibayangkan daerah Sokaraja itu menjadi epicentrum pergerakan nasional, salah satu epicentrum pergerakan nasional. Meskipun saat itu Indonesia belum merdeka.